Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara soal alam, jangan hanya membayangkan hutan, gunung, atau lautnya saja. Alam itu jauh lebih besar. Ia adalah sumber kehidupan kita. Bayangkan saja, setiap kali kita makan, minum, memakai pakaian, atau tidur di rumah, sebenarnya kita sedang menggunakan hasil alam. Karena itu, pelajaran ini penting supaya anak-anakku paham bagaimana manusia dan alam saling terhubung sejak dulu sampai sekarang. Dengan begitu, anak-anakku diharapkan bisa lebih bijak dalam memanfaatkan dan menjaga alam. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin yang diharapkan anak-anakku pahami setelah pembelajaran ini selesai. Apa itu? Yang pertama, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan peran alam bagi manusia. Yang kedua, mampu menyebutkan zaman geologi secara ringkas. Dan yang ketiga, menjelaskan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Alam menyokong kehidupan. Alam mempunyai 3 fungsi utama, menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sandang atau pakaian itu pakaian yang kita pakai itu berasal dari kapas atau kulit hewan yang diolah menjadi pakaian, menjadi baju, bahkan jadi jaket. Pangan atau makanan, ya seperti yang kita ketahui, sawah itu menghasilkan padi, laut memberikan ikan, kemudian kebun menghasilkan buah dan sayuran. Kemudian alam sebagai papan atau tempat tinggal. Kayu, bambu, dan batu, semua hal tersebut dipakai atau dipergunakan untuk membangun rumah tempat kita tinggal. Jadi kalau diperhatikan, semua yang kita gunakan sehari-hari, kesemuanya itu berasal dari alam. Jadi, saat kita makan nasi, minum air atau duduk di kursi kayu, itu tanda betapa eratnya hubungan manusia dengan alam. Tetapi, alam bukan hanya memberi kebutuhan dasar, ia juga menentukan jenis pekerjaan dan cara hidup manusia. Ya, seperti yang anak-anakku lihat di slide ini. Coba anak-anak perhatikan. Orang di pegunungan biasanya bertani sayur atau teh. Orang di dataran rendah biasanya berprofesi sebagai petani di sawah atau menanam padi. Sedangkan orang yang tinggal di pesisir mayoritasnya menjadi nelayan. Itu artinya bentuk alam sangat mempengaruhi cara manusia atau cara masyarakat hidup. Kenapa bisa begitu? Karena setiap daerah punya kondisi yang berbeda. Gunung punya tanah yang subur untuk pertanian. Pesisir punya laut untuk perikanan. Dan dataran rendah cocok untuk persawahan. Inilah alasan kenapa pekerjaan orang tua kalian bisa berbeda-beda, tergantung mereka tinggal di daerah yang seperti apa. Lalu, bagaimana kalau kondisi alam itu berubah? Nah, sejarah memberi kita jawabannya. Ya, zaman geologi. Bumi kita tidak langsung ada seperti sekarang. Ada proses panjang yang disebut sebagai zaman geologi. Nah, zaman geologi itu sendiri dibagi menjadi 4 tahap zaman. Dimulai dari zaman Arkaikum, yang mana kondisi bumi masih sangat panas dan belum ada kehidupan. Lanjut ke zaman Paleozoikum. Nah,
Yang mana di zaman ini sudah mulai ada ikan, ada kehidupan, muncul ikan, amfibi, dan reptil. Berlanjut ke zaman Paleozoikum, mulai ada dinosaurus dan burung. Nah, jadi di kehidupan ini, di Mesozoikum itu kehidupannya itu semakin berkembang dibandingkan di zaman Paleozoikum. Berlanjut ke zaman Neozoikum, yang mana disebut sebagai zaman kehidupan baru. Nah, dibagi menjadi dua, ada zaman tertir dan zaman kuartir. Nah, di zaman kuartir inilah muncul kehidupan manusia. Artinya, keberadaan manusia hari ini adalah hasil dari proses panjang jutaan tahun. Alam berubah dan manusia lahir sebagai bagian dari perubahan itu. Perubahan alam juga membuat manusia purba harus belajar beradaptasi. Nah, inilah kita sebut sebagai masa praaksara dan adaptasi manusia. Masa praaksara disebut sebagai masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Nah, adapun bentuk adaptasi manusia atau walaupun mereka atau di masa ini manusia belum mengenal tulisan, tapi mereka sudah pintar, sudah mampu beradaptasi dengan alam. Nah, ditandai dengan apa? Di mana mereka membuat alat dari batu untuk berburu, mereka meramu buah atau umbi dari hutan. Kemudian setelah itu mereka tahu yang namanya bercocok tanam. Disitulah mereka mulai hidup menetap. Nah, berkembanglah karena sudah tahu bercocok tanam, mereka mulai hidup menetap. Otomatis mereka membutuhkan yang namanya rumah. Disitulah mereka belajar mulai membangun rumah sederhana sesuai kebutuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa sejak awal manusia selalu mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, kemampuan manusia berkembang karena adanya tantangan alam. Nah, bagaimana pembentukan bumi dari segi agama? Ini, baik. Jadi, saya juga ingin mengajarkan bagaimana pembentukan bumi yang ada sesuai yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau yang tadi itu kan dari segi sains ya. Nah, kita atau ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita belajar mengenai pembentukan bumi yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi menariknya, pengetahuan modern ini ternyata juga sesuai dengan isi Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 30 dikatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya menyatu, lalu kemudian berpisah atau dipisahkan. Nah, teori ini sama seperti teori yang dalam bukunya Gurta Quraish Shihab, yaitu teori Big Bang. Kemudian, dalam Quran surah Fussilat ayat 9 sampai 10, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi, gunung dan rezeki. Itu sesuai dengan pembentukan bumi secara bertahap. Nah, kemudian dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 47, di mana dikatakan bahwa langit itu terus meluas atau mengalami yang namanya ekspansi. Nah, jadi ini sama juga dengan teorinya ekspansi atau langit yang terus meluas ini sama dengan teori ekspansi alam semesta. Nah, ini mengajarkan kita bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan, justru saling melengkapi untuk memahami alam semesta. Nah, baik, anak-anakku semua, mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, manusia sangat bergantung pada alam untuk kebutuhan hidup, pekerjaan, budaya, bahkan keyakinan. Kalau kita merusak alam, menebang hutan sembarangan, membuang sampah ke sungai, yang rugi adalah kita, manusia itu sendiri. Jadi, mari kita mulai dari hal kecil,
berhemat air, tidak membuang sampah sembarangan, ikut bergotong royong menjaga lingkungan, karena menjaga alam artinya menjaga masa depan kita. Pertanyaannya, kalau bukan kita yang menjaga alam sejak sekarang, siapa lagi? Baik, anak-anakku semua, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan saya ucapkan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.